Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Ketapang Keramat Soho. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, heranlah Tuhanku Yesus. Haleluya. Heranlah Tuhanku Yesus, siapa yang samamu? Heranlah Tuhanku Yesus, manis dan lembutlah suaramu. Heranlah Tuhanku Yesus, ku cinta Kau Tuhan, termulia dari Tuhan, ku cinta Kau Tuhan. Heranlah Tuhanku, heranlah Tuhanku Yesus, siapa yang samamu? Heranlah Tuhanku Yesus, manis dan lembutlah suara. Haleluya. Suaramu, heranlah Tuhanku Yesus, ku cinta Kau Tuhan, termulia dari Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, termulia dari semua, termulia dari Tuhan, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah yang termulia dalam hidup kami. Engkaulah yang teragung dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami terus mencintai Engkau. Engkau yang terus berkarya dalam hidup kami. Sehingga hingga hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Semua karena kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup kami, Tuhan. Selain kami memuji, menyembah Engkau, selain kami memberi hidup kami untuk kami layani Engkau dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Hari ini kembali Tuhan kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Melalui ibadah online ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengundang Roh-Mu hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan.
Sehingga ibadah ini Tuhan menjadikan satu ibadah yang memberkati kami Tuhan. Memberkati kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Urapi kami semua Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia adalah perisai kita, Dia adalah perlindungan kita, dan Dia adalah kemuliaan kita. Kita angkat pujian, Tuhan, Engkaulah kemuliaan. Haleluya. Angkat hati kita, muliakan Tuhan. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, Tuhan yang mengangkat kepalaku, Tuhan perisai yang melindungiku. Tuhan, Engkaulah kemuliaan, Tuhan, Engkaulah kemuliaan. Haleluya. Tuhan yang mengangkat kepalaku, Tuhan perisai yang melindungiku. Tuhan, Engkaulah kemuliaan. Nyariku berseru pada Tuhan, nyariku berseru padamu, nyariku berseru pada Tuhan, dan Dia jawabku dari gunungnya. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, Tuhan yang mengangkat kepalaku, Tuhan perisai yang melindungiku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, nyariku berseru pada Tuhan. Haleluya. Nyariku berseru padamu, nyariku berseru pada Tuhan, dan Dia jawab dari gunungnya. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Haleluya. Tuhan yang mengangkat kepalaku, Tuhan perisai yang melindungiku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Betapa senangnya ikut Yesus. Haleluya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, heran, glory, ku selalu betapa senangnya. Haleluya. Betapa senang ikut Yesus, Dia selalu menolong kita. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Dia selalu heran, 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 glory, ku selalu menang. Sekali lagi betapa, haleluya. Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolong. Heran, heran, oh amin Tuhan.
sekali, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau kita ada sampai dengan saat ini, semua karena karunia Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dialah sumber segala sesuatunya dari kita. Yang ada pada kita pun datangnya dari Dia. Mari andalkan Dia dalam hidup kita, karena Dia adalah sumber dari segala hidup kita. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidup. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin Tuhan. Oh, ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala sanggup hidup tanpa Dia. Dia sumber segala hidupku. Dia sumber segala hidupku. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Bersama dengan Tuhan, Dia yang akan memelihara hidup kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari bersama kembali, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan yang selalu menjadi jawaban dari segala permasalahan kita. Firman Tuhan yang memperbaiki segala kesalahan yang kita lakukan mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selidiklah akan daku ya Allah. Biarlah firman Tuhan akan menyelidiki hati kita. Selidiklah akan daku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah dan ketahuilah akan segala pikiranku. Selidiklah akan daku. Selidiklah akan daku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiran. Ujilah akan daku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiran. Ujilah akan daku dan ketahuilah
Bapa dalam surga, saat ini kami ada di hadapan-Mu. Engkau tahu segala isi hati kami, kepikiran kami. Kami rindu senantiasa firman-Mu memenuhi hati kami, pikiran kami, untuk menjaga kami, untuk tidak bersalah di hadapan Engkau. Untuk itu ya Tuhan, saat ini hati kami siap untuk kembali ditaburi oleh kebenaran firman-Mu yang hidup, yang sanggup memimpin, memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan ya Tuhan, Engkau pakai dengan kuat kuasa-Mu. Hikmat urapan-Mu menyertai hamba-Mu. Rahasia firman-Mu disampaikan, membekali kehidupan kami, untuk kami jalani hari-hari yang sulit di zaman akhir ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada kesempatan ini kita dapat beribadah lewat kebaktian online pada saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah kita akan berbicara tentang celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Berbunyi demikian. Injil Lukas pasal 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Sekali lagi saya bacakan. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat, kita membaca ayat ini adalah merupakan bagian serangkaian dari ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Yesus mengingatkan kepada murid-murid bahwa kita harus waspada dengan orang-orang yang memuji kita. Kita harus waspada dengan mereka yang suka memuji kita. Itu yang pesan yang disampaikan di dalam ayat ini. Ayat ini hampir bersamaan dengan apa yang ditulis oleh Matius di dalam Injil Matius pasal yang kelima itu. Tetapi Lukas menulis adalah dia sedang mengingatkan kepada seorang yang bernama Theophilus, seorang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Lukas. Dia katakan bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Lukas mengingatkan bahwa celakalah apabila ada orang sudah mulai memuji kita. Apabila ada orang memuji kita. Artinya kita harus waspada dengan orang-orang tersebut. Karena pujian itu bisa menjatuhkan kita. Kemudian Lukas melanjutkan di dalam ayat ini, dia katakan bahwa
orang yang memuji kamu, nenek moyang mereka dulu melakukan hal yang sama kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang senang dipuji. Nabi-nabi palsu adalah orang yang mencari untuk dipuji. Nah, itulah yang dilakukan oleh nenek moyang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Nenek moyang orang yang memuji kamu itu melakukan hal yang sama kepada nabi-nabi palsu. Artinya bahwa orang yang suka dipuji, orang yang senang dipuji, Yesus katakan itu disamakan dengan nabi-nabi palsu. Artinya orang yang suka cari dipuji disamakan dengan nabi-nabi palsu. Nah, inilah yang Yesus ingatkan kepada murid-murid. Waspadalah atau celakalah kalau kita sudah mulai dipuji. Berarti ada indikasi bagi kita yang senang dipuji itu sama seperti nabi-nabi palsu ini. Senang dipuji, suka dipuji. Karena nabi palsu itu adalah mereka-mereka, maksudnya nabi palsu ini adalah mereka suka mencari pujian. Senang dipuji. Dan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini adalah mereka atau guru-guru palsu ini, mereka suka menyampaikan hal-hal yang menyenangkan telinga gitu. Supaya tujuannya adalah supaya mereka dipuji. Inilah tujuan dari para guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini. Mereka senang dipuji, itu sebabnya mereka cari orang untuk memuji mereka. Cari orang untuk mendukung mereka. Nah, Yesus ingatkan kepada murid-murid, hati-hati. Hati-hati, waspadalah dengan orang yang memuji kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat keadaan situasi sekarang ini, banyak orang yang ingin dipuji, senang untuk dipuji. Sehingga untuk dia bisa dipuji, dia mencari pujian itu sampai-sampai dia harus membayar mungkin supaya dipuji. Dia harus melakukan sesuatu yang menyenangkan orang lain supaya dia dipuji. Tujuannya seperti itu. Dan sekarang ini banyak kali sudah mulai dan bukan sudah mulai, sudah terjadi. Banyak orang yang suka dipuji. Nah, Yesus ingatkan, hati-hati loh. Guru-guru palsu itu adalah orang-orang yang suka dipuji. Hati-hati kalau kita menjadi orang yang senang dipuji. Hati-hati kalau kita menjadi orang yang suka untuk dipuji. Bahkan lebih memiriskan, banyak pendeta yang suka dipuji. Banyak pendeta yang suka dipuji. Karena ingin dipuji, dia menyampaikan sesuatu yang menyenangkan orang yang ingin dipuji, orang yang ingin memuji dia. Hati-hati, celakalah kamu jika semua orang mulai memuji kamu. Celakalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kalau sudah mulai ada orang yang memuji, wah kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pinter. Kamu pintar ngomong, gitu. Hati-hati dengan hal seperti ini. Rekan-rekan hamba Tuhan pun hati-hati dengan hal ini. Karena ini akan menjatuhkan kita. Akan menjatuhkan Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam pelayanan. Itu sangat rentan dengan hal-hal seperti ini. Dipuji oleh jemaat. Itu sesuatu yang banyak pendeta pingin dipuji oleh jemaat. Hati-hati dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Karena kalau kita membandingkan dengan ayat yang ke-22, Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid pada waktu itu di dalam
Lukas pasal 6 ini juga ayat yang ke-22 Yesus katakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Yesus telah mengingatkan terlebih dahulu kepada murid-murid, berbahagialah kamu kalau kamu dibenci karena aku. Itu lebih baik daripada dipuji-puji, daripada diagung-agungkan. Itu lebih baik dari segala sesuatu, daripada kita dipuji-puji. Dibenci karena Tuhan itu lebih baik. Jangan sampai karena pujian itu menjatuhkan kita. Karena orang yang dipuji, dia akan menjadi sombong. Dia akan menjadi sombong dan pada akhirnya disitulah kejatuhannya. Disitulah kejatuhannya. Ketika dia mulai merasa bahwa dia lebih dari orang lain. Karena dia dipuji, merasa, oh kamu hebat, kamu pintar, kamu bisa segala-galanya. Tapi sebenarnya dia sedang menuju pada kehancuran. Karena merasa bangga dengan dirinya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat, membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Rasul Paulus mengatakan begini di dalam Roma pasal yang ke-16. Roma pasal yang ke-16, di ayatnya yang kita membaca dari ayat yang ke-17 dikatakan di sana, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Inilah yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma. Hati-hati. Hati-hati dengan orang-orang yang berkata-kata dengan sepertinya benar, sepertinya dari Tuhan. Tapi sebenarnya dia sedang mencari sesuatu untuk supaya dia dipuji. Nah, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma, waspadalah dengan mereka yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan menimbulkan perpecahan. Menimbulkan perpecahan. Orang yang senang dipuji adalah orang-orang yang mempunyai peluang untuk menimbulkan perpecahan dalam lingkungan jemaat, dalam gereja. Orang-orang seperti ini, Rasul Paulus katakan, hati-hati. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar melihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang selalu bergantung berharap kepada Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa kita ini karena Tuhan. Kita menjadi seperti ini karena Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat selain karena Tuhan yang sudah menjadikan kita orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat dari segala-galanya. Siapapun kita, tidak ada yang lebih hebat. Kita bisa seperti ini, itu karena Tuhan. Kita tidak perlu mencari orang untuk memuji kita. Kita tidak perlu mencari orang untuk supaya mengagung-agungkan kita. Tapi biarlah Tuhan yang menolong kita, yang menopang kita, yang mengangkat kita. Kita adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Jadilah anak Tuhan, orang percaya, hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 di sana berkata begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu,
Dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Yakobus kepada kita. Bahwa kita ini adalah seperti uap yang hanya sebentar saja. Kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita ini hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Dan tidak perlulah kita mencari orang untuk memuji kita. Dan rasanya kalau ada orang yang mau memuji kita, sebaiknya menghindarlah dengan orang itu. Ada kemungkinan orang itu sedang menjatuhkan kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi maksudnya, kenapa dia memuji kita. Tapi sebaiknya kita menghindar dengan orang tersebut. Ada kemungkinan dia punya tujuan tersendiri. Mungkin dia akan menjatuhkan kita. Tapi dengan cara dia memuji kita lebih dahulu. Angkat-angkat kemudian dijatuhkan. Nah, orang yang seperti ini yang harus kita hindari, dan kita tidak perlulah untuk mencari pujian. Tidak perlulah kita untuk mencari supaya orang memuji kita. Tidak perlulah kita mencari orang untuk mengangkat kita. Biarkan Tuhan yang bekerja di sana. Biarkan Tuhan yang nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul, dia pun merasa bahwa dia adalah hamba yang tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mengangkat dia. Itu sebabnya ketika dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia, di dalam Galatia pasalnya yang pasal 1 ayat yang ke-10, di sana dia berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, motivasi kita menjadi anak Tuhan apa? Apakah kita hanya mau menyenangkan hati manusia? Apakah kita hanya mau berkenan kepada manusia? Tapi Rasul Paulus katakan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Biarlah kita menjadi seorang hamba yang berkenan di mata Tuhan. Walaupun kita dibenci. Walaupun kita tidak disukai oleh manusia, tapi kita berkenan di mata Tuhan. Daripada kita dipuji yang pada akhirnya menjatuhkan kita. Konon di Roma, di kerajaan Romawi, oleh dua orang cendekiawan kuno yang bernama Hieronymus atau Jerome dan Tertullianus, mereka pernah bercerita tentang keadaan di kerajaan Romawi. Apabila ada seorang jenderal yang telah berperang, kemudian dia mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, aturan di kerajaan Romawi bahwa jenderal itu akan diarak keliling kota, melewati jalan-jalan protokol. Dan semua warga masyarakat yang melihat jenderal ini yang mendapatkan kemenangan yang luar biasa, mereka akan menyembah dia, memuji dia, pokoknya diagung-agungkan lah. Namun ternyata, Bapak Ibu Saudara sekalian perlu ketahui, bahwa ketika jenderal ini duduk di atas kereta itu,
di belakang dia ditempatkan seorang pengawal. Ditempatkan seorang pengawal ini ada tujuannya ternyata. Jadi setiap kali jenderal ini dipuja-puji oleh warga ketika dia melewati jalan-jalan protokol, sang pelayan ini selalu berbisik ke telinga dari jenderal ini yang dipuji-puji ini. Dia berkata, memento mori. Memento mori. Artinya apa? Ingatlah, kamu akan mati. Kamu akan mati. Jadi membuat jenderal ini merasa bahwa dia harus diingatkan jangan sampai dia menjadi sombong. Jangan sampai dia merasa bangga dengan pencapaiannya dia. Diingatkan oleh pengawal ini, ingatlah kamu akan mati. Memento mori, kamu akan mati. Itulah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti apa sih kehebatan kita sebagai manusia? Kita akan mati. Tidak ada yang dapat kita sombongkan. Orang boleh memuji kita, tapi kita tidak akan terpengaruh dengan pujian itu. Biarlah pujian itu hanya seperti angin lalu saja. Karena kalau pujian itu sudah mulai mempengaruhi pemahaman kita, pikiran kita, hati kita, itu akan merusak pencapaian yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Jangan sampai kesombongan itu merusak pencapaian kita apakah kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan hanya dirusakkan oleh kesombongan karena dipuji. Karena dipuji, merasa hebat, merasa lebih dari yang lain. Tadi saya katakan, hati-hati dengan pujian. Kalau saya bisa katakan, hindarilah orang-orang yang suka memuji itu. Ada kemungkinan dia sedang menjatuhkan kita, tapi dengan cara yang lain. Hindarilah orang-orang seperti itu. Hati-hatilah. Kita harus mengakui bahwa kita seperti uap, kata Rasul Yakobus. Kita ini seperti uap, hanya sementara. Seperti bisikan dari seorang pengawal tadi. Kamu akan mati. Kita nggak ada arti apa-apa sebenarnya. Di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga, di sana menulis begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada, orang yang membanggakan diri. Karena dipuji gitu. Karena dipuji. Bangga dengan dirinya. Tidak lurus hatinya. Sudah berubah, dia sudah tidak lagi ada di jalan yang benar sebenarnya. Kalau orang sudah merasa bangga, merasa dia hebat, atau mungkin dia merasa lebih pintar dari orang lain, hati-hati dia sudah tidak lurus hatinya. Dan Yesus katakan mereka itu bisa disamakan seperti guru-guru palsu itu. Motivasinya adalah untuk dipuji. Atau mungkin dalam sebuah pemilihan, pilihlah saya, cari pendukung. Ingat loh, Raja Daud dipilih Tuhan, dia tidak dipuji-puji, tidak dipuja-puja oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh keluarganya, oleh orang lain. Justru yang dipuja-puji kan kakak-kakaknya. Mereka orang-orang yang hebat, gagah perkasa. Mana ada Daud dipuji waktu itu? Tapi justru Tuhan mengangkat Daud. Tuhan lebih memilih Daud. Dia tidak dipuji-puji. Jadi biarkanlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Memento mori. Kamu akan mati. Ingatlah itu. Kamu akan mati. Kita ini tidak ada apa-apa.
Yang harus kita lakukan adalah kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan senang untuk kita lakukan. Biarlah hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Apakah perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, biarlah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan kuping manusia, telinga manusia, pendengaran manusia, tapi biarlah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang hidup karena kemurahan Tuhan. Yang tadinya tidak berharga, tidak terkenal, tapi Tuhan buat kita menjadi seorang yang terkenal di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat kita, melihat hati kita. Hati-hati ketika orang sudah mulai memuji kita. Ingat, memento mori. Ingatlah kamu akan mati. Kita tidak ada apa-apa, kita hanya seperti uap, kata Rasul Yakobus. Seperti uap yang sebentar akan lenyap. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Yang harus kita lakukan adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tidak ada yang lebih dari itu. Menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita mau menyenangkan hati manusia atau kita hanya mau menyenangkan manusia, telinga manusia saja? Itu akan membuat Tuhan marah, Tuhan kecewa, Tuhan sedih. Yang Tuhan mau adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia. Ingat, hati-hati, celakalah kalau sudah ada orang yang mulai memuji kita. Ingat bahwa itu akan menjatuhkan kita. Sebaiknya tadi saya katakan, kalau ada orang memuji, hindarilah. Karena itu akan menjatuhkan kita. Seringkali itu kalau kita salah menanggapi pujian-pujian orang itu. Tadi saya katakan kita akan lupa diri. Kita akan menjadi bangga. Oh, ternyata saya hebat. Dipuji-puji. Memento mori. Ingat kamu akan mati. Biarlah kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita hanya memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Hiduplah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu dipuji. Kita tidak perlu untuk dipuji-puji oleh orang lain. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. amin, haleluya, Hanya itu kerinduanku, amin, haleluya, haleluya, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, haleluya. Biarlah Tuhan yang disenangkan, tidak ada yang lain, haleluya. Senangkan hati Tuhan, itu kerinduan. biarlah Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita, haleluya, haleluya. Senangkan hati Tuhan, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. amin. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. kerinduanku. Engkaulah yang patut dipuji Tuhan. Engkaulah yang patut dipuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya itu Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang dapat dibanggakan di dalam kehidupan kita selain kita memuji Tuhan, selain kita mengagungkan Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang dipuji hanyalah Tuhan. Biarlah Tuhan yang diagungkan, biarlah Tuhan yang ditinggikan saja. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat dipuji di dalam dunia ini selain Engkau Tuhan. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami bangga sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami hanya mempunyai kerinduan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. menyenangkanmu, Haleluya, haleluya. senangkanmu. Haleluya Tuhan. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada Kami ada karena anugerah Tuhan. karena kasih Kami ada karena kasih Tuhan dalam hidup Tuhan kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Berterima Oh haleluya, kasih
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada karena anugerah Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Kami hidup sampai hari ini karena anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Haleluya. selamanya. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Hanya Engkaulah yang patut dimuliakan Tuhan. Hanya Engkau yang patut ditinggikan. Hanya Engkau yang patut dipuji ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini Tuhan. Biarlah kami mau tetap memuji Engkau Tuhan. Kami tidak mau membanggakan diri kami dengan kehebatan kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi kami ada karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami hanya memuji Engkau. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami mau menjadi anak Tuhan yang taat kepada Engkau. Anak Tuhan yang setia kepada Engkau. Yang tunduk pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti kebaktian ini. Yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi mereka Tuhan. Dalam situasi keadaan seperti ini sekarang ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami tetap berharap percaya hanya kepada Engkau. Dan kami hanya memuliakan Engkau, memuji Engkau. Karena hanya Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini ada di antara jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit. Tuhan Engkau jamah mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita,
mulai saat ini, besok sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.